Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Citra SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2423990362. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi Rasul-Rasul Kekasih Allah kelas 11 jurusan akuntansi SMKN 3 Lebong, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Mohon kiranya kepada dosen penguji dapat memberikan saran dan kritikannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Untuk jelas, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Ketua kelas. Siap, beri salam. Berdoa mulai. Baik, semenjak pelajaran kita absen dulu ya. Aulia, Ibu. Sharon, Ibu. Resti. Masuk. Kenapa? Sakit. Dinda, Ibu. Octavia, Ibu. Rizka, Ibu. Siva, Ibu. Valentina, Ibu. Adit, Firman, Julian, Fajri, Syahrul, Deci, Radit. Masuk. Kenapa Alfa sakit? Sakit. Baik, berarti ada dua teman kita yang kurang sehat ya. Kita doakan semoga lekas membaik dan
wahai orang-orang yang beriman, ya. Kita diperintahkan Allah untuk apa? Ya. Untuk tetap beriman kepada kitab, ya. Dan di situ disebutkan maka sesungguhnya jika orang itu tidak mempercayai adanya ayat ini, yang disebutkan ayat ini, maka itu termasuk orang yang sesat, ya. Orang yang tersesat, tidak tahu arahnya kemana. Baik, dari pengertian dan dalil tadi ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut ke materi berikutnya, ya. Silakan kalian simak baik-baik ya, karena apa yang ibu sampaikan nanti akan menyangkut dengan tugas kelompok dari kalian masing-masing ya. Nanti ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok. Yang berikutnya adalah sifat wajib. Nah, di mana sifat wajib ini harus kita contohkan, harus kita teladani dalam kehidupan kita. Yang pertama ada asyidik, bahwa Rasul itu selalu benar. Jadi Rasul itu tidak pernah menyembunyikan sesuatu hal. Jadi dia menyampaikan apa pesan yang disampaikan, itulah yang disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, al-amanah, ya, selalu dapat dipercaya. Jadi apa yang disampaikan itu benar-benar dari sumbernya, tidak ada yang ditambah-tambahkan ataupun tidak ada yang dikurang-kurangi. Yang ketiga apa? Tabligh, sama. Rasul itu adalah menyampaikan, ya, menyampaikan wahyu, yang menyampaikan pesan kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah al-fahana, yaitu Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Gimana kecerdasan yang dimiliki Rasul itu tidak ada yang dimiliki oleh manusia. Nah, Rasul mampu menghafal beribu-ribu ayat, beribu-ribu hadis, ya. Berbeda dengan manusia, kita mampu untuk menghafal, tapi mudah juga untuk menghilangkannya. Karena apa? Karena kita banyak yang namanya nafsu, ya. Berbeda dengan Rasul. Yang kedua, sifat yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil sama dengan sifat yang tidak mungkin, ya. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Ini kebalikan dari sifat wajib, ya, bahwa Rasul itu izin. Oh, tidak mungkin Rasul itu berbohong atau berdusta. Lalu al-khianah. Tuh, mustahil Rasul itu berkhianat.
Mulai. Mana anak-anak sudah selesai kerja kelompoknya? Selesai. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Oke, sekarang silakan presentasikan di tempat duduknya masing-masing perwakilan dari kelompok 1. Di mana kelompok 1 tugasnya adalah mendiskusikan tentang sifat wajib dari Rasul. Ya, perwakilannya siapa? Syahrul Ramadan. Catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mencari sifat wajib Rasul. Sebutkan dan jelaskan sifat wajib Rasul. Pertama, sidik, berarti jujur, benar, dan tidak pernah berbohong. Kedua, amanah, berarti dapat dipercaya, menepati janji, dan menjaga kepercayaan. 3, tablik, berarti menyampaikan wahyu. 4, fatona, berarti cerdas. Demikian hasil diskusi kami. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Silakan duduk kembali kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sharon. Oke, Sharon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mendiskusi tentang tugas-tugas Rasul Allah. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga mengajak umat manusia untuk menjauhi perilaku musyrik dan orang mukmin, dan yang kelima menunjukkan jalan yang lurus, dan yang terakhir menjadi panutan atau contoh bagi umatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ini presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan dalil beriman kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah bersesat sangat jauh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan dengan kelompok 3? Tidak. Ibu akan simpulkan ya. Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Karena tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Baik, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi dan juga pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Di mana masing-masing kelompok tadi sudah mengikuti materi yang Ibu sampaikan tadi. Baik itu dari sifat wajib, tugas, dan dalil ya. Jadi kita sebagai umat manusia itu harus ataupun wajib memiliki yang namanya sifat wajib dari Rasul ya. Itu harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya Rasul itu adalah manusia pilihan ya, di mana dia itu diangkat sebagai utusan Allah itu untuk menyampaikan firman-Nya kepada. Ibu jelaskan dari pengertian, dalil, sifat wajib dan tugas. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu akan melihat kemampuan kalian tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Apakah sudah mencapai target apa belum? Ya, ini ada asesmen ya atau tugas untuk menilai kemampuan dari anak-anak
yang melihat dan mendengar apa yang disampaikan, maka kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, dikasih waktu kurang lebih dari 5 menit. Silakan kerjakan. Sudah semua anak-anak? Sudah. Oke, silakan kumpulkan. Dan untuk hasilnya minggu depan Ibu bagikan ya. Untuk yang mendapat nilai di bawah KKM, berapa KKM kita? 7 nilai ya. Oke, berarti itu Ibu akan kasih tugas tambahan. Oke. Sambilan ini terkumpul, untuk tugas minggu depan, ya silakan dicatat tugas di minggu depan. Kita masih melanjutkan materi tentang beriman kepada Rasul ya. Silakan baca-baca di rumah. Itu sifat jais dari Rasul dan hikmah beriman kepada Rasul Allah. Paham ya? Tugas minggu depan. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih waktunya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ketua kelas silakan siapkan. Siap.